Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali 'azimi sultanik. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama al-Qur'an, adalah yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan dia mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an tersebut ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, untuk memberikan syafaat di ashabi, bagi mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, kami akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walalakhiratu khairul laka minal ula, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tadi itu kami membaca Al-Qur'an di surah Ad-Duha menggunakan riwayat Warsh dari Imam Nafi'. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Qur'an Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Qur'an ini bisa sampai kepada kita? Pastinya dengan melalui talaqi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabat. Kemudian para sahabat mengajarkan Al-Qur'an lagi kepada murid-muridnya, yaitu tabi'in, pengikut para sahabat. Para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, sampailah kepada para ulama, dan sampailah Al-Qur'an itu kepada zaman kita sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bacaan tadi adalah bacaan yang asing, yang jarang-jarang sekali kita dengar di Indonesia. Kenapa sangat jarang? Karena kita di Indonesia bukan membaca dengan riwayat Warsh, lebih terkenal dengan riwayat yang namanya Hafs dari Imam Asim. Kalau tadi riwayat Warsh dari Imam Nafi', yang kita baca biasanya adalah riwayat Hafs dari Imam Asim. Kenapa kita lebih terkenal di dunia ini, bahkan di Indonesia itu lebih terkenal dengan membaca
membaca riwayat Hafs, karena pada saat kekuasaan Turki Utsmani, yaitu Turki Utsmani, yaitu yang kita kenal dengan Kekaisaran Ottoman, yang orang-orang Eropa menyebutnya dengan Kerajaan Ottoman, yang pada saat kekuasaannya, masa-masa kejayaannya, pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni bisa menguasai sampai 2/3 dunia. Bahkan ini kekuasaan yang luar biasa yang diraih oleh Kekaisaran Raja Ottoman. Nah, pada saat kekuasaan Kekaisaran Ottoman, ulama yang dikirim ke seluruh negeri pada saat itu ulama yang membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs dari Imam Asim. Maka terkenalah sampai kepada kita zaman sekarang ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu riwayat Hafs an Asim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan sedikit menjelaskan bagaimana Al-Quran itu turun. Apakah Al-Quran turun dengan satu cara membaca saja, apa dengan banyak cara membaca? Misalkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Duha. Jibril membacakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Iqra wad-duha." Apakah selesai sampai situ saja? Maka fokus kita pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas bagaimana Al-Quran itu turun, apakah hanya dengan satu bacaan atau dengan banyak bacaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengutip sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqra'ani Jibril ala harf faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yazidani hatta intaha ila 7 ahruf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqra'ani Jibril membacakan kepadaku Al-Quran ala harf, dengan satu macam bacaan. Faraja'tuhu, maka dia kembali. Falam azal astazidu wa yazidani hatta intaha ila 7 ahruf. Dan dia tidak berhenti membacakan kepadaku sampai selesai 7 ahruf, 7 macam bacaan. Masyaallah muslimin, jadi tidak hanya satu cara membaca, tapi di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ada 7 cara membaca Al-Quran yang dikenal dengan 7 ahruf. Ini hadis yang pertama yang membahas tentang Al-Quran itu tidak turun dengan 1 huruf, tapi dengan 7 huruf. Kemudian hadis yang kedua kita akan bahas di hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda adat bani Ghaffar qala. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'atahu Jibril faqal. Jadi Jibril mendatangi Rasulullah kemudian berkata, faqal, inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Quran ala harf. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu wahai Muhammad untuk membacakan Al-Quran ala harf, dengan satu macam bacaan. Faqal, maka Rasulullah bersabda dan berkata kepada Jibril, as'alullah mu'afatah wa maghfiratah. Semoga Allah, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuninya dan memaafkannya. Wa inna ummati la tutiqu dzalik. Sesungguhnya ada umatku tidak bisa membaca seperti itu. Kita contoh di ayat ihdinas siratal mustaqim. Dengan menggunakan huruf apa ihdinas sirata? As-sirata menggunakan huruf shad. Asri. Jibril membacakan kepada Rasulullah as-sirata ihdinas siratal mustaqim dengan menggunakan huruf shad. Wa inna ummati la tudiqu dzalik, kata Rasulullah, tapi ada umatku wahai Jibril di tempat yang lain tidak bisa membaca dengan huruf shad. Ihdinas shirata, enggak bisa.
Maka Jibril kembali ke langit dan melaporkan kepada Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atahu tsaniyah. Kemudian datang lagi yang kedua kali ini Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallah, kata Jibril kepada Rasulullah, innallah ya'muruka, memberitakan kepada kamu wahai Muhammad, an taqra'a, untuk membacakan ummatukal Quran, umatmu Al-Quran, ala harfain, dengan dua macam bacaan. Kemudian turunlah ihdinas siratal mustaqim, dan ini huruf sin. Tadi yang pertama dengan menggunakan huruf shad, kemudian yang kedua adalah huruf sin. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi kepada Jibril, as'alullah mu'afata wa maghfirata, aku memohon kepada Allah semoga Allah mengampuni dan memaafkannya. Wa inna ummati la tuqiqu dzalik. Ya Jibril, masih ada umat saya di tempat yang lain gak bisa mengatakan seperti itu, gak bisa membaca seperti itu. Tadi yang pertama shad, yang kedua sin. Rasulullah lapor lagi, masih ada umat saya di tempat yang lain gak bisa pakai huruf shad ataupun sin. Kemudian Jibril naik lagi ke atas langit, melaporkan kepada Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atahu tsalitsah. Kemudian Jibril datang yang ketiga kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Innallah ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an ala thalathati ahruf. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk membacakan umat kamu Al-Quran dengan tiga huruf. Sehingga turunlah ihdinal siratal mustaqim. Tadi yang pertama huruf shad, yang kedua huruf sin, dan yang ketiga huruf antara shad sama zai. Jadi ihdinal siratal mustaqim. Ini datangnya Jibril yang ketiga. Kemudian Rasulullah melaporkan lagi, ya Jibril, wa inna ummati la tuqiqu dzalik. Masih ada umat saya di tempat yang lain tidak bisa membaca seperti ini. Sehingga Jibril lapor lagi kepada Allah, naik ke atas langit, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa'a rabi'ah innal faqal. Kemudian dia datang yang keempat kali kepada Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, innallah ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an ala arba'ati ahruf. Afwan, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an ala sab'ati ahruf. Jadi sampai ke yang keempat, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu wahai Muhammad untuk membacakan umat kamu Al-Quran dengan tujuh huruf. Fa ayyama harf qara'u alaihi faqad asabu. Dengan bacaan apapun, dengan wajah apapun, dengan huruf apapun yang kamu baca, maka itu betul dan tidak salah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, dari dua hadis yang kita bacakan ini merupakan kode ataupun isyarat bahwa Al-Quran tidak hanya Allah turunkan dengan satu macam bacaan. Jadi ada macam-macam bacaan yang lain yang jarang kita dengar memang di negara kita, khususnya di Indonesia. Karena di negara kita ini bahkan di seluruh dunia, bacaan yang kita gunakan sebagaimana yang kita jelaskan di awal adalah bacaan dari riwayat Hafiz dari Imam Asim rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada kisah menarik yang pernah dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kisah ini yang dialami oleh Umar bin Khattab ketika beliau salat bermakmum di belakang Hisham ibnu Hakim. Ada kisah menarik yang sini merupakan pelajaran buat kita semua. Kalau memang Al-Quran itu tidak turun dengan satu macam bacaan, tapi dengan banyak gaya macam bacaan, maka kita akan ketahui dari kisah tersebut. Di sini diriwayatkan dari Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu, kata Umar, sami'tu Hisham ibnu Hakim. Jadi saya mendengar Hisham bin Hakim yaqra surat Al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab itu mendengarkan sahabat yang namanya Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Fastami'tu liqira'atihi, dan saya mendengarkan Hisham membacanya. Fa idza huwa yaqra'uha ala hurufin katsirah lam yuqriniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mendengarkan bacaan si Hisham ini, bacaan dengan banyak macam gaya bacaan yang belum pernah dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Jadi Umar bin Khattab mendengarkan bacaan Hisham bin Hakim, Rasulullah tidak pernah membacakan bacaan seperti itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab merasa kebingungan. Fakattu an usawirahu fi shalah. Bahkan kata Umar, karena itu ketika sholat, ketika saya mendengarkan bacaan seperti seakan-akan saya ingin menarik surbanya, menarik lehernya ketika pada saat sholat. Fantazartuhu, Umar menunggu hatta salam, sampai selesai sholat dan imam salam. Lam labbaituhu biridai. Fakultu, kemudian saya berkata kepada Hisham, man aqra'aka hadhihi surah ya Hisham? Siapa yang membacakan kamu Al-Quran seperti ini wahai Hisham? Tanya Umar bin Khattab. Qala aqra'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang membacakan kepada saya. Qultulah, saya mengatakan kepada Hisham, kadzabta, kamu bohong wahai Hisham. Fa wallah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ani hadhihi surah allati sami'tuka taqra'uha. Fa wallah, maka Umar mengatakan sesungguhnya Rasulullah tidak membacakan surat ini kepada saya sebagaimana yang kamu baca. Fantalaqtu aquduhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab langsung membawa Hisham bin Hakim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah, faqultu, Umar mengatakan, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni sami'tu hadza yaqra surat Al-Furqan ala hurufin lam yuqri'niha. Ya Rasulullah, saya mendengarkan dari Hisham yang membaca surat Al-Furqan yang belum pernah engkau bacakan kepada saya wahai Rasulullah. Kemudian wa anta aqra'tani surat Al-Furqan, dan kamu telah membacakan kepada saya surat Al-Furqan juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadilan Rasulullah, kewibawaan beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, arsilhu ya Umar. Ya Umar, lepaskan si Hisham tersebut. Iqra ya Hisham. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Hisham untuk membaca surat Al-Furqan yang dia baca ketika sholat tadi. Iqra ya Hisham, bacalah kamu Hisham. Faqara'a hadhihi al-qira'ah allati sami'tuhu yaqra'uha. Maka dia membacakan bacaan sebagaimana yang saya dengarkan ketika sholat tadi, kata Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda setelah mendengarkan bacaannya Hisham, hakadha unzilat, seperti itulah Al-Quran diturunkan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah lagi bersabda, iqra ya Umar, bacalah engkau wahai Umar. Kemudian Umar disuruh baca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'tu al-qira'ah allati aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar membaca sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Umar. Faqala Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha unzilat, seperti itulah Al-Quran diturunkan. Summa qala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf dengan 7 gaya bacaan. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang menurut kamu mudah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup jelas dari 3 hadis dan 1 kisah yang kita bacakan ini merupakan isyarat ataupun pengetahuan bagi kita semua. Ternyata Allah
menurunkan Al-Quran melalui perantara Jibril yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah kepada para sahabat kepada para tabi'in, dan sampailah Al-Quran kepada kita ini tidak hanya dengan satu macam bacaan, tapi ada 7 macam bacaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sekarang ini masyhur itu terkenal dengan ada yang sebutan namanya adalah qiraah sab'ah. Ada yang mengatakan qiraah asyrah. Apa itu qiraah sab'ah? Pastinya ini bukan termasuk 7 huruf. Yang dimaksudkan dengan qiraah sab'ah ini adalah bagian dari 7 huruf. Bukan 7 huruf, tapi bagian dari 7 huruf. Qiraah sab'ah adalah qiraah yang diriwayatkan oleh imam yang 7. Jadi ada 7 imam yang meriwayatkan bacaan. Kemudian ada qiraah asyrah yang dimaksudkan adalah 10 imam yang meriwayatkan bacaan. Semua ini dari para tabi'in, para tabi'in. Maka bacaan yang kita bacakan tadi pertama setelah pembukaan, yaitu surat Ad-Duha, itu merupakan bacaan riwayat Warsh yang termasuk dari qiraah sab'ah dari Thariq Syatibiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akan fokus saja pembahasan tentang Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, yaitu dengan 7 macam bacaan. Maka kita akan fokus ke sini. Dan sudah kita bahas hadis-hadisnya, bagaimana Al-Quran itu turun. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua yang belum pernah mendengarkan apa yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan kami kepada kita semua, jika kita mendengarkan bacaan yang berbeda ataupun yang jarang kita dengar, jangan langsung menyalahkan. Karena kami pernah sedikit bercerita, pernah kami menggunakan sholat dengan menggunakan riwayat Duri dari Imam Abu Amr. Kami membaca surah An-Nas. Kalau di surat An-Nas, di kalimat An-Nas, khusus di riwayat Duri dari Imam Abu Amr, membacanya dengan imalah. Contoh, Qul a'udzu bi rabbin Malikin Nas. Jadi bukan yang kayak kita biasa baca Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, pada saat itu kami sholat dengan menggunakan riwayat Duri dari Imam Abu Amr. Maka ketika kami sholat, ada yang menyalahkan, bacaan kamu salah. Maka pesan kami, para pemirsa yang dirahmati Allah, apabila kita mendengarkan bacaan yang berbeda, maka jangan kita salahkan dulu atau kita katakan itu haram, bahkan yang membacanya kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kita mendengarkan hadis-hadis tersebut, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan membuka wawasan kepada kita semua, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata yang betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.